Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini kami akan mengangkat topik yang sangat mengenaskan, yaitu tragedi tentang penembakan 3 orang di sebuah kafe di Jakarta Barat yang terjadi hari ini. Ya. Jadi jam 4 pagi gitu, sebelum subuh gitu Mas Dwi ya. Ya. Ini nanti kami akan membahas hal ini. Untuk itu saya minta ditemani dan diskusi dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto. Beliau adalah Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Dwi, saya agak tercekat sebetulnya. Ini kasus seperti ini bukan yang pertama, tapi dalam masa pandemi ini terjadi lagi, gitu ya. Pada saat polisi sedang berbenah diri. Dari mulai Polda Metro maupun dari Kapolri juga ya. Sebenarnya apa yang terjadi sebetulnya Mas Rudi? Oke, terima kasih Mas Rudi. Jadi ini terakhir yang kita ikuti kejadian itu tadi pagi Mas ya. Yang penembakan dilakukan oleh seorang oknum polisi yang dinasnya itu di Polsek Cengkareng sana Mas ya. Masuk Polda Metro Jaya berarti ya? Iya, dimasuk Polda Metro Jaya. Oke. Nah, kejadiannya itu kok dilalami di suatu kafe Mas, mungkin tempat minum, tempat apa segala macam. Nah, ada korban 3. Tunggu dulu Mas, saya ini mungkin sahabat Indonesia yang belum mengikuti berita ini perlu tahu jalan ceritanya seperti apa ini kejadiannya? Ya, ini jalan ceritanya seperti itu tadi Mas, jam 2. Baru datang? Jam 2 mereka masuk ke sini, oknum ini, oke. Sampai dengan jam 4 ini kafe sudah tutup Mas. Tutup, oke. Pengunjung yang sudah selesai. Oke. Kemudian kasir meminta billingnya ya kepada. Ya oke. Jumlahnya nggak tahu berapa orang nggak disebutkan di situ, tapi dengan jumlah billing yang 3.335.000 itu bukan yang sedikit juga mungkin Mas. Tidak sedikit, nggak tahu apa yang dimakan, apa yang. Jadi ini untuk Bapak oknum polisi dan kawan-kawan mungkin ya? Iya. 3 juta itu. Oke, terus? Nah, ini dia nggak mau bayar gitu cerita. Ini Bapak ini nggak mau bayar? Oknum itu nggak mau bayar. Oke. Kemudian kasir laporlah ke security kan gitu. Terjadi? Nah, dilalahnya juga Mas, security-nya itu anggota TNI Mas. Nah, ini mudah-mudahan menurut berita yang saya terima, Kapolda sudah minta maaf atas kejadian ini. Kemudian Pangdam Jaya juga sudah aksi untuk memberikan arahan kepada semua prajurit agar tidak terprovokasi dengan kejadian-kejadian ini. Ya, memang ini saya yakin ini hanya percikan kecil ya. Iya. Dan yang membuat saya agak prihatin Mas Dwi, lokusnya, kejadiannya itu ada di sebuah kafe gitu ya. Ini yang agak saya miris ya. Padahal kalau menurut peraturan seharusnya kan kafe jam 9 sudah tutup ini. Seharusnya. Kenapa sampai jam 2? Sampai jam 2 kemudian kejadian jam 4. Nah, ini mungkin polisi juga mesti atau petugas protokol kesehatan mau. Iya. Karena dalam PPKM Mikro ini sekarang ini semua tempat hiburan mau itu harus maksimal jam 21. Itu pun dengan batasan maksimal 50% dari kapasitas pengunjung. Ini waktunya sampai jam 4 tadi ya. Oke, ini nanti akan Polda Metro akan menelisik lebih dalam ya terhadap pemilik kafe ini juga. Polda sama Pangdam sudah bergerak mendahului apa yang dilakukan semuanya. Lepas daripada ada kejadian ini, saya kira pemilik kafe juga melanggar aturan ya. Oke, sekarang kembali pada tragedi ini. Ini sebetulnya ada apa ya kasus ini? Kemarin ada polisi yang menjual senjata dari Ambon untuk ke Papua. Terus kemudian ada juga pernah kalau nggak salah polisi atau siapa, oknum polisi menembak istrinya. Ya, kejadian-kejadian itu sudah berlalu ya, sudah lewat ya. Sudah lewat. Tetapi ini menjadikan pembelajaran buat kita semua. Kalau menurut pengamatan saya Mas ya, kenapa? Ini kan oknum ya, oknum polisi taruhlah. Jadi polisi juga harus berani jujur mengakui mungkin dalam proses rekrutmen ini ada kesalahan, kekurangan gitu ya. Ini harus kita evaluasi bersama-sama. Mungkin internal Polri sudah mengevaluasi proses rekrutmen, kemudian proses
pendidikan sampai proses pada saat penugasan, Mas. Nah ini perlu pengawasan, walaupun ini sudah bertugas di suatu tempat, ini masih menjadi tanggung jawab atasannya. Nah, Mas Dwi, mohon maaf, ini Mas Dwi kan dari militer ya. Apa nggak tahu apakah sama dengan dari polisian ya? Pada saat polisi sudah melaksanakan tugasnya, dan dia kan diberikan senjata, gitu kan ya. Ada beberapa yang diberikan senjata gitu. Nah, apakah ada evaluasi psikologi atau pembinaan mental pada mereka ya? Harusnya ada, Mas. Jadi siapapun anggota TNI maupun anggota Polri yang diberikan tanggung jawab untuk memegang senjata, itu harus melalui proses psikotes. Itu SOP-nya begitu ya? SOP-nya ada. Ya. Karena ada dari sisi psikologi, ada orang-orang tertentu yang tidak boleh membawa senjata, gitu loh, Mas. Ya. Mas, mohon maaf ini. Ini kasus tadi yang paling baru adalah kasus tragedi di Cengkareng ya. Kemudian ada yang kasus tadi yang dari Ambon gitu. Kalau di Ambon itu kriminal ya, Oke. Yang kemudian ada nembak istrinya gitu. Apakah ada beban psikologis dari pekerjaan mereka sehingga mereka harus membuat pelampiasan ke arah sana, atau masalahnya apa sih kira-kira ya? Itu perlu evaluasi juga, Mas ya. Apakah biasanya ini masalah ekonomi kan ya, Mas? Iya. Satu masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah kebanggaan dari masing-masing personal atau masing-masing oknum itu. Terlalu bangga misalnya bawa senjata. Dia kalau biasanya nih, Mas ya, kalau sudah pegang senjata itu kan gagah gitu ya, mentalnya tinggi gitu loh, nggak mau disenggol, percaya diri gitu loh, Mas ya, gitu. Bener nggak ya, Mas? Kalau orang udah bawa senjata itu kayaknya bawanya panas gitu ya. Nggak tahu ya, katanya begitu ya. Iya, katanya ada yang seperti itu. Tapi banyak juga yang bawa senjata tidak panas juga. Artinya harus ada pengendalian diri sebetulnya. Itu, Mas. Pengendalian diri satu, yang kedua pengawasan. Iya. Ya, pengawasan itu dari lingkungan kan, dari keluarga, dari tempat atasan langsung juga boleh. Teman-teman kerjanya, itu kan ada pengawasan. Ini jujur Mas Dwi, kalau kita bicara ekonomi ya, tadi Mas Dwi sampaikan, ini sedikit agak membingungkan pada saat si oknum polisi ini, yang di Cengkareng ini ya, dia masuk ke tempat-tempat yang pasti mahal, gitu ya. Harga satu botol minuman bir di kafe itu dengan di luar di warung itu kan berbeda, jauh berbeda. Pasti mereka nggak ada masalah ya, masalah uang itu. Atau memang aparat keamanan itu biasanya mendapatkan free charge gitu, Mas? Saya tidak tahu pasti apakah dapat free charge atau apa, tetapi saya melihat dari jumlah tagihan yang 3 juta. Cukup tinggi deh itu. Cukup tinggi deh, Mas. Artinya apa? Artinya dia masuk ke kafe, tapi dia punya kemampuan untuk membayar barangkali gitu, Mas ya. Hanya waktu 2 jam. Ya, dia masuk ke jam 2. Jam 2. Nah, kejadian jam 4 gitu. Paling 1,5 jam lah atau berapa gitu. Kurang lebih segitu. 3 juta ini. 3 juta dihabiskan. Luar biasa. Artinya ya, kalau dia ekonominya kuat, ya Mas ya, nggak ada masalah bayar 3 juta. Misalnya begitu. Tapi saya melihatnya dengan membayar 3 juta aja tidak mau misalnya, berarti dia ada masalah ekonomi. Tetapi tadi saya bilang, apa namanya itu, Mas, harga diri atau kalau saya bilang kesombongannya itu ada gitu loh. Iya. Gitu, jadi kan? Ini jadi apa namanya, sesuatu yang tidak tepat. Tempat ya. Tapi ini terjadi di yang Mas Rudi bilang tadi, ada oknum ini, Mas, oknum lagi yang menjual senjata kepada kelompok KKB, Mas ya, kelompok kriminal bersenjata di sana. Apa anunya, Mas? Ekonomi, Mas. Ya kan? Iya. Tapi kembali bahwa ekonomi juga relatif. Banyak anggota polisi yang sudah bercukup dengan apa yang dia terima, gitu kan. Tapi mungkin yang orang itu mungkin tidak berkecukupan dengan apa yang dia dapat, gitu. Nah, ini sebetulnya memang kalau kita bicara ekonomi tidak akan selesai. Tidak ada selesai. Karena sifatnya sangat nisbi atau relatif ya, Mas ya. Tergantung dari apa namanya, orang masing-masing berbeda-beda ya. Karena begini, seseorang udah masuk TNI, masuk Polri kan sudah tahu nih gajinya berapa, gitu, tugasnya seperti apa. Harusnya ada konsekuensi yang sudah dipersiapkan dari awal psikologisnya. Nah, Mas Dwi, yang pertama sih saya mempunyai perhatian jangan sampai ini mengganggu sinergitas antara TNI dan Polri, karena kebetulan ini anak-anak nakalnya ini orang kebetulan dari polisi dan TNI ya yang jadi korban gitu ya. Jadi saya tidak yakin ini akan mengganggu karena ini kondisinya bukan dalam masih tawuran atau apa gitu. Betul. Terus kemudian
saya juga senang ada pimpinan mereka ya, di daerah Pak Pangdam maupun Pak Kapolda sudah memberikan pencerahan ya, sudah supaya tidak diperbesar dan mungkin Kapolda sudah minta maaf dan sebagainya. Nah, Mas Dwi, untuk menghindari hal seperti ini, apa yang Mas Dwi sarankan untuk polisi dan TNI ya? Saran saya Mas bagi untuk TNI dan Polri, apabila menugaskan kepada personilnya dengan menggunakan senjata, aspek psikologi harus betul-betul diterapkan dan itu harus dites betul. Karena ada orang yang temperamental Mas ya, orang gampang marah, gampang ini. Biasanya Mas Rudi bilang tadi yang kalau bawa senjata tuh cepat panas, itu kan bahaya. Nah gitu. Kemudian satu lagi, bagaimana kita bisa mengajak anggota-anggota itu untuk menjauhi tempat-tempat tadi Mas, seperti kafe-kafe, tempat-tempat yang seperti itulah, minuman, segala macam gitu. Saya membayangkan begini, di masa sulit ekonomi, pandemi COVID-19 ini, kan harusnya belajar hemat gitu ya. Tapi mungkin begini Mas, mohon maaf ini ada anekdot yang mungkin juga benar adanya, tapi juga mungkin juga tidak enak, bahwa kalau kita dapat uang setan itu keluarnya jadi ke arah dibuang ke tempat jin gitu ya. Jadi ya mungkin kadang-kadang beberapa orang oknum ya, sekali lagi oknum mendapatkan uang dengan cara yang tidak bagus ya, akhirnya dilempar ke tempat-tempat kayak begituan gitu Mas. Jadi bisa jadi, tetapi kan ini dengan kasus ini dia nggak mau bayar. Nggak mau bayar itu loh masalahnya, kan begitu Mas. Ya ini tidak mau bayar itu karena nggak punya uang atau karena petentang-petenteng karena tadi, Mas. Merasa saya aparat gitu, tidak perlu saya membayar. Gitu. Ini wilayah saya misalnya. Ini zaman kayak dulu tahun 70-80 Mas. Jadi saya tuh ingat waktu itu kalau kita naik bis itu ya, ke kampung saya di Blitar Mas. Kalau dari Malang ke Blitar ada apa tuh, enak. Kalau dekat sama tentara, nggak pernah bayar. Atau polisi gitu, nggak pernah bayar. Ini nyinggung aku nih Mas. Zaman dulu. Sekarang kan berbeda. Ini yang saya katakan bahwa eranya sudah berbeda. TNI, Polri sudah mulai bermetamorfosis menjadi tentara yang profesional, Polri yang profesional gitu ya. Saya kadang-kadang begini, kasihan bener ya, para pimpinan Polri dan TNI ini kadang-kadang ya mereka sudah memikirkan dengan segala teori-teori yang bagus untuk memperbaiki, masih aja ada ya. Itu tadi Mas, oknum Mas. Oknum ya, mengganggu. Berapa puluh ribu, TNI juga berapa puluh ribu ke bawah sana kan itu Mas ya. Bagaimana? Memang sudah ada pengawasan yang berjenjang gitu Mas ya. Dari yang paling bawah di atasnya sedikit itu sudah berjenjang, iya sudah dilaksanakan, tapi kembali lagi bahwa itu oknum. Tidak bisa kita generalisir kan gitu ya oknum aja. Tapi walaupun oknum, jangan sampai ini membuat hubungan antara TNI dan Polri itu menjadi ini hanya letupan kecil yang nggak ada artinya. Ya, kalau saya itu saya yakin ya. Terus oke Mas Dwi, ini saran Mas Dwi ya kepada khususnya pada polisi ini, karena polisi ini paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat kan. Nah, ini akan menjadi polisi harus sadar dalam dirinya, setiap dia bertindak, berucap di lapangan itu kan representasi dari undang-undang gitu ya, peraturan negara gitu kan. Ini pada saat dia melakukan kesalahan itu image masyarakat juga ini negara ini. Jadi bagaimana Mas Dwi memberikan saran pada pimpinan Polri untuk supaya hal seperti ini, meskipun ini oknum, jangan sampai keseringan oknum-oknum gitu. Iya toh? Gimana? Ini saran saja, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi siapapun yang menjadi pejabat Mas ya, di level bawah, menengah maupun di level atas, jangan segan-segan atau jangan sampai capek untuk memberikan arahan terus kepada anak buahnya. Harus terus-terusan Mas memberikan arahan-arahan itu. Ya, karena hanya dengan cara itulah para anggota atau personel yang ada di bawah bisa jadi tahu. Dan ini berjenjang kan Mas? Dari Kapolri ke Kapolda, Kapolda ke Kapolres, Kapolres ke Kapolsek gitu kan? Kapolsek ke anggotanya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang karena berjenjang ini Mas, kadang-kadang ada yang hilang-hilang gitu kadang-kadang. Ya, hilang-hilang itu kan kalau perintah atau arahannya itu arahan yang lisan. Yang luar biasa misalnya. Tapi kalau yang tertulis kan sudah ada. Kan yang umum ini kan, ini kan hanya kegiatan umum yang harusnya setiap hari diingatkan oleh atasan. Siapapun yang menjadi atasan harus selalu mengingatkan anak buahnya, itu aja. Nah,
Satu hal lagi, saya ingin menambahkan dari Mas Dwi ini. Saran kepada polisi ya, Polri dalam hal ini untuk mengingatkan, bukan saran, mengingatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Kepolisian nomor berapa itu? Tahun berapa? 2004 ya? Itu sudah nomenklaturnya itu sipil gitu. Udah sipil, ya toh? Artinya bapak-bapak atau ibu-ibu polisi itu kalian bukan militer lagi gitu. Jadi harus berbaur dengan masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat sipil. Nah, hanya kebetulan bapak ibu ini kan diberikan privilege, Mas. Ya, mempunyai privilege untuk membawa senjata, terus kemudian menjadi pangkat, terus mengayomi masyarakat. Harusnya itu dilakukan gitu ya. Jangan lupa, jangan merasa berlagak sipil tapi berperilaku militer. Ini kan kadang nggak pas ini, Mas. Nah, ini kita berharap ke Kapolri yang baru, Mas. Jenderal Listio Sigit ini bisa, kalau yang menjadi slogan beliau presisi itu bisa dilaksanakan. Ya, Polri presisi ya. Ya. Jadi ya Polri jangan sampai seperti tentara misalnya, kan gitu harapan. Ya, jadi karena kita menganggap bahwa Polri ini sudah bagian dari masyarakat sipil gitu ya. Karena sebetulnya ini bukan kehendak dari kita juga. Dulu polisi juga tidak mau dalam satu rumpun dengan militer waktu itu kan. Mereka pengen keluar juga. Nah, sudah dikeluarkan juga harus konsekuen lah. Menjadi pengayom. Dan beliau-beliau ini kan representasi dari undang-undang dan peraturan, Mas. Harus hati-hati. Ada tambahan, Mas Dwi? Untuk polisi sarannya apa? Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini tragis. Hanya waktu 1,5 jam, 3 nyawa melayang, 1 luka-luka hanya karena itu masalah sepele kan, Mas. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan. Ya gitu, Mas Dwi. Ya. Aduh, terima kasih Mas Dwi. Tuh, saya agak nyesek sebetulnya. Ini sesuatu yang tidak perlu terjadi gitu ya. Jadi ini menambah beban dari Kapolda, Kapolres maupun Kapolri juga ya. Dan ini akan berpotensi bisa, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa merenggangkan hubungan TNI Polri yang sekarang lagi bagus-bagusnya ini. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Oke. Baiklah sahabat Indonesia, demikian hasil wawancara kami dengan Mas Dwi Badarmanto tentang kejadian yang terjadi tanggal 25 Februari jam 4 pagi di kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, di mana satu orang polisi mempunyai perilaku yang tidak pada tempatnya, kemudian seperti yang tadi Mas Dwi ceritakan, akhirnya terjadi korban 3 orang meninggal dan 1 orang luka-luka. Dan kebetulan salah satu di antara mereka yang meninggal ini adalah dari TNI. Tapi ini tidak membuat hubungan baik antara TNI dan Polri tadi terganggu karena para pimpinannya sudah memberikan arahan yang jelas gitu. Sahabat Indonesia, dari kami mengharapkan seperti yang disarankan Mas Dwi untuk masing-masing pihak untuk menahan diri. Dan yang paling penting atasan yang bersangkutan harus tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada bawahannya. Jangan sampai hal seperti ini terjadi, karena ini bukan hanya material atau korban jiwa yang kita sayangkan, tapi juga ongkos sosial politiknya sangat tinggi. Karena berpotensi bisa melebar kemana-mana. Dan ini harus kita jaga di masa pandemi yang seharusnya kita masing-masing kita harus menahan diri. Begitu Mas Dwi? Oke, terima kasih Mas Dwi atas waktunya. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Hot News dengan topik yang menarik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan informasi yang akurat buat Anda semua. Demikian, salam damai dari Kanal TV Anak Bangsa.